Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya coba ulas tentang bagaimana sejarah munculnya teologi Islam. Persoalan teologi Islam tidak lepas dari persoalan politik yang lahir selepas wafatnya Rasulullah SAW. Sejarah meriwayatkan bahwa Abu Bakar terpilih setelah disetujui oleh masyarakat Islam pada masa itu untuk mengganti Rasulullah sebagai kepala negara. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, peranannya digantikan oleh Umar bin Khattab, dan setelah Umar wafat kemudian berpindah diganti oleh Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman inilah kemudian muncul persoalan politik yang disebabkan tindakan Utsman bin Affan yang lebih mementingkan keluarga untuk menempati jabatan strategis di pemerintahannya. Ahli sejarah menggambarkan Utsman sebagai orang yang tak sanggup untuk menentang ambisi keluarganya yang kaya dan berpengaruh. Misalnya di Mesir, keluarganya yang kaya raya dan semula dipimpin oleh Umar ibnu Al-As yang saat itu merupakan gubernur di masa kepemimpinan Umar bin Khattab, terpaksa harus digantikan oleh Abdullah bin Sa'ad bin Sa'ar. Dengan tindakan-tindakan politik yang dijalankan oleh Utsman bin Affan ini, lambat laun Utsman bin Affan mulai kehilangan kepercayaan dari para sahabat Nabi dan para pendukungnya tentunya. Peristiwa ini sering kita sebut dengan nepotisme yang kemudian dalam sejarah Islam, mohon maaf, misalnya dicontohkan oleh Utsman bin Affan karena banyak merekrut keluarganya untuk menjabat posisi-posisi strategis. Karena kebijakan inilah yang kemudian muncul pemberontak dari Mesir hingga Utsman terbunuh oleh para pemberontak tersebut. Tentu saja setelah Utsman bin Affan wafat, Ali bin Abi Thalib muncul sebagai kandidat terkuat sebagai pengganti Utsman bin Affan. Namun penolakan muncul dari para pemuka yang ingin khalifah, yang ingin menjadi khalifah, terutama Tolhah dan Zubair. Tolhah dan Zubair tentu tanpa perhitungan, karena Tolhah dan Zubair mendapatkan dukungan dari Aisyah. Ini yang mendorong keduanya untuk melakukan penolakan terhadap Utsman bin Ali bin Abi Thalib. Nah, situasi ini mengakibatkan pertempuran yang terjadi di Irak pada tahun 656 Masehi. Namun pertempuran itu dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib dengan terbunuhnya Tolhah dan Zubair.
penolakan atau penentangan terhadap kandidat terkuat Ali bin Abi Thalib itu bukan hanya dari Tolha dan Zubair, tapi datang dari Muawiyah yang pada masa Utsman merupakan salah satu gubernur Damaskus. Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau membaiat, tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah. Ia menuntut Ali bin Abi Thalib untuk menghukum para pembunuh Utsman. Bahkan dalam tarikh At-Tabari disebutkan bahwa Muawiyah menduga Ali merupakan dalang atas pembunuhan Utsman bin Affan, atau Ali bin Abi Thalib terlibat dalam pemberontakan itu sehingga Utsman bin Affan terbunuh. Apa yang melandasinya? Yang melandasinya adalah keterlibatan Muhammad ibnu Abi Bakar yang merupakan anak angkat dari Ali bin Abi Thalib. Saat itu merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pemberontakan itu. Dan Muhammad ibnu Abi Bakar kemudian diangkat sebagai gubernur Mesir oleh Ali bin Abi Thalib. Sebagai saudara dari Utsman bin Affan, Muawiyah tentu merasa kecewa. Utsman telah wafat, dan di masa Ali bin Abi Thalib, Muawiyah tidak mendapatkan posisi strategis. Sehingga Muawiyah meminta kepada Ali untuk mengusut tuntas siapa dalang dibalik pembunuhan Utsman bin Affan. Karena Ali meminta kepada Muawiyah, akui dulu saya sebagai seorang khalifah, baru kita cari siapa dalang, siapa pelaku dibalik pembunuhan Utsman bin Affan. Karena tidak ada titik temu antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, akhirnya terjadi pertempuran antara pendukung Ali dan Muawiyah di Siffin yang nanti kita sebut sebagai perang Siffin. Dalam pertempuran itu Ali bin Abi Thalib itu sempat mengalahkan pasukan Muawiyah. Namun tangan kanan Muawiyah, yakni Amr bin Al-As, yang merupakan sosok orang yang terkenal pandai bernegosiasi, meminta berdamai dengan mengangkat Al-Quran ke atas. Qurra yang ada di pasukan Ali mendesak supaya menerima tawaran itu untuk merundingkan konflik di antara kedua belah pihak. Pada mulanya Ali bin Abi Thalib curiga, jangan-jangan ini hanya strateginya Muawiyah saja. Ini hanya strategi dari Amr bin As saja. Karena jumlah pasukan sudah tidak berimbang dan pasti kalah kalau pertempuran itu dilanjutkan. Akhirnya daripada mati konyol, ya ajukan saja perjanjian damai dengan mengangkat Al-Quran. Tapi karena memang kedua kelompok ini sama-sama Muslim, sebagian pasukan Ali mendukung
langkah arbitrase atau perjanjian damai atas nama Allah, atas nama Al-Quran. Sekalipun dalam hatinya Ali meragukan akan ketulusan berdamai yang diajukan oleh Muawiyah melalui Amr bin As, karena desakan dari pasukan Ali atau para pengikut Ali bin Abi Thalib, akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima tawaran perjanjian damai atas nama Allah, atas nama Al-Quran yang kita sebut dengan arbitrase atau tahkim. Peristiwa tahkim ini, perjanjian damai ini disepakati untuk menjatuhkan keduanya, menjatuhkan Ali bin Abi Thalib maupun Muawiyah. Dalam peristiwa itu Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Amr bin As. Dalam Amr bin As itu sebagai wakil dari Muawiyah, dan Abu Musa al-Asy'ari merupakan perwakilan dari kubu Ali bin Abi Thalib. Tentu saja karena Abu Musa al-Asy'ari merupakan sahabat yang lebih tua dibanding Amr bin As, sehingga pada saat itu Abu Musa yang pertama kali menyampaikan bahwa untuk mencapai perjanjian damai ini atau perdamaian ini, saya tanggalkan, saya jatuhkan kedua pemuka yang bertentangan, yakni posisi Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah. Selesai Abu Musa menyampaikan itu, kemudian naiklah Amr bin As. Di luar dugaan, Amr bin As justru menyepakati penjatuhan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, tapi tidak untuk Muawiyah. Tentu dalam peristiwa ini pihak Ali bin Abi Thalib dirugikan dengan strategi politik yang dilancarkan oleh Muawiyah dan juga Amr bin As tentunya. Karena peristiwa itu yang semula pasukan Ali pun ada yang meragukan atas permintaan damai. Akhirnya orang-orang ini menemukan momen untuk menyatakan ketidaksepakatan, menyatakan kekecewaan atas tindakan yang Ali bin Abi Thalib ambil, yang nanti kita sebut dengan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu merupakan kelompok sempalan orang-orang yang semula mendukung Ali bin Abi Thalib, yang pada akhirnya kecewa kemudian keluar dari barisan. Itu yang kita namakan dengan kelompok Khawarij. Ada riwayat yang menyatakan bahwa sebenarnya Khawarij itu muncul sudah lama, tidak alamiah ketika peristiwa arbitrase, pasca peristiwa arbitrase berlangsung. Gitu. Tapi Khawarij justru muncul sejak zaman Rasulullah. Namun ada momentum yang kemudian mereka temukan
Pertama di masa Utsman bin Affan yang kita sebut dengan fitnah kubro. Kemudian sampai zaman Ali bin Abi Thalib yang kemudian kelompok ini menjadi kelompok yang sangat kuat dan terorganisir. Nah, pertama momentum tentang fitnah kubro di masa Utsman bin Affan, kemudian yang kedua ada momentum lain ketika peristiwa tahkim arbitrase perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Khawarij yang keluar dari barisan Ali dan menghukumi Ali maupun Muawiyah sebagai orang yang kafir. Semboyan yang khas dari Khawarij yakni la hukma illallah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Khawarij masuk pada persoalan kafir atau siapa yang disebut kafir atau keluar dari Islam. Ini yang tadi saya sebutkan dari awal. Teologi Islam lahir dari rahim politik yang kemudian berubah menjadi wacana teologi. Theo itu berarti Tuhan, logi itu logos, berarti ilmu tentang ketuhanan, ilmu yang membahas tentang Tuhan. Atau dalam pandangan Al-Farabi misalnya, bahwa ilmu kalam atau teologi Islam itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang ketauhidan atau keesaan zat Allah dan sifat-sifatnya beserta eksistensinya. Mulai yang berkaitan dengan persoalan dunia hingga persoalan setelah mati atau kita sebut dengan eskatologi. Ilmu kalam secara sederhana kita artikan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji, yang membahas tentang persoalan ketuhanan. Saya pernah katakan bahwa persoalan teologi Islam itu dimiliki oleh semua umat muslim, dimiliki oleh semua manusia selama manusia itu meyakini tentang Tuhan. Setiap individu yang meyakini Tuhan, maka dalam dirinya akan menggambarkan tentang kecenderungan pemahaman teologi yang dimiliki. Sekalipun orang itu tidak pernah belajar tentang apa itu teologi, tidak pernah baca buku tentang teologi, tapi selama dia meyakini Tuhan, maka selama itu juga dalam dirinya mempunyai pemahaman teologi. Contoh sederhana, ketika kita coba bertanya tentang profesi seseorang, kita tanya pada seorang petani misalnya, Bapak menjadi petani apakah keinginan Bapak atau keinginan Tuhan? Maka jawaban si petani itu akan menggambarkan ketika sang petani mengatakan bahwa ini takdir Tuhan, maka
kecondongan dirinya identik dengan pemahaman teologi Jabariyah. Ketika dia katakan bahwa ini adalah pilihan terlogis yang bisa saya lakukan untuk mempertahankan hidup, karena Tuhan memberikan tenaga, Tuhan memberikan akal untuk berusaha. Kita bisa kategorikan itu sebagai qadariyah, bahwa Tuhan gak ngatur-ngatur urusan mau bertani atau tidak, mau profesi apa, itu ya pilihan bebas manusia. Atau misalnya si petani itu mengatakan bahwa saya sudah berupaya untuk mencari profesi lain, saya sudah berikhtiar, tapi Tuhan berkehendak lain. Kita hanya mampu merencanakan, tapi Tuhan juga lah yang menentukan. Oh, berarti ini dekat dengan cara pandangnya Asy'ariyah. Baik rekan-rekan sekalian, itu ulasan singkat tentang definisi teologi Islam dan juga sejarah lahirnya teologi Islam. Dalam kesempatan lain nanti kita akan ulas tentang bagaimana sekte dan doktrin dari Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan yang lainnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.